Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Agus, masih dalam pembelajaran public speaking. Topik kita kali ini adalah membuka presentasi dengan menyenangkan. Pembukaan penting banget loh. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kita tidak langsung masuk, buka kulkas, ada makanan apa? Enggak kan ya? Jadi ada tahapnya. Kenapa sih pembukaan presentasi itu sangat penting? Karena waktu kita membuka presentasi dengan sangat baik, itu bisa menarik perhatian. Jadi audiens yang lihat kita, ini kayaknya pembicaranya lucu nih, ini kayaknya bagus nih. Selain itu, tujuannya adalah memberikan informasi tentang isi presentasi kita ke depan. Kita mau ngomongin tentang apa? Dan mencairkan suasana. Jadi kesan awal itu begitu penting. Kalau kita tidak bisa memberikan kesan awal, ke depannya kita berisiko tidak diperhatikan presentasi kita. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan pada waktu kita membuka sebuah presentasi? Nah, ini ada beberapa cara yang akan saya bagikan. Nggak usah dilakukan semua atau tidak mungkin bisa dilakukan di dalam satu kali presentasi, tapi setidaknya kita bisa memvariasikan penggunaannya ya. Yang pertama adalah menggunakan story atau cerita. Jadi kita awali dengan story kita, lalu kita masuk ke topik isinya seperti apa. Contoh, misalkan kita mau menyampaikan materi tentang kejujuran atau integritas. Anda bisa cerita tentang Pinocchio. Jadi saya akan menceritakan sebuah atau seorang tokoh yang bernama Pinocchio bersama dengan kakek Geppetto yang kalau misalkan dia bohong, hidungnya jadi panjang tung 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 tung. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang menarik, yaitu kekuatan sebuah integritas. Jadi diawali dengan sebuah cerita, lalu baru topiknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membuka presentasi dengan visual impact. Apa itu visual impact? Visual itu sesuatu yang bisa dilihat oleh audiens. Jadi pada waktu mereka melihat, mereka sudah kelihatan, wah ini keren ya, ini keren ya. Sama seperti misalkan seorang badut yang diundang di acara ulang tahun anak-anak. Pada waktu anak-anak melihat tokoh badut dengan bajunya, hidungnya yang merah besar, rambutnya yang kriwil-kriwil, perutnya gede, anak-anak udah langsung terhibur. Yeay, lucu sekali ada badut. Visual impact, kita bisa menggunakan baju atau kostum yang unik tetapi yang sesuai. Nggak lebay juga sih, tetapi itu penting. Visual impact juga mengajarkan kepada kita menggunakan variasi alat peraga. Jadi kita menggunakan alat peraga yang kita perlihatkan di hadapan audiens sehingga mereka melihat, wah ini seru banget, ini menarik banget. Itu yang namanya visual impact. Yang ketiga, kita bisa menggunakan pujian. Siapa sih yang nggak suka dengan pujian? Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara, Anda semua yang sudah lihat tayangan ini. Saya tahu semua yang nonton tayangan ini semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semuanya suka kan? Beda kalau misalkan, wah Bapak Ibu salah melihat channel saya, akan menyesal sekali. Jadi kalau kita memulai presentasi, kita bisa menggunakan beberapa hal sebagai bahan pujian kita. Misalkan saya diundang di kota Surabaya, wah saya senang sekali diundang di kota Surabaya. Saya tahu bahwa orang Surabaya itu terkenal dengan kepahlawannya yang sangat tinggi. Jadi saya yakin bahwa orang-orang Surabaya kalau dengar presentasi 3 jam, 4 jam itu terlalu sebentar. Cocoknya minimal 8 jam dan tidak obah-obah kemana-mana. Atau misalkan kita lihat Bapak Ibu yang menggunakan baju yang berwarna-warna, saya lihat Bapak Ibu di sini menggunakan kostum yang sangat baik, yang cantik, yang ganteng-ganteng. Atau saya lihat saudara-saudara semua yang di tempat ini kayaknya orangnya pinter-pinter semua ya, orang-orang terpelajar. Jadi saya bersyukur sekali bisa ketemu Bapak Ibu saudara semua. Jadi berikan pujian. Yang keempat sekarang. Yang keempat yang bisa kita pakai di dalam pembukaan adalah dengan melibatkan partisipasi audiens. Jadi mereka nggak cuma diem. Contohnya apa? Ya, sebelum saya mulai presentasi, mari kita bersalaman minimal dengan 5 orang dan sebutkan namanya. Oke, minta mereka bersalaman. Atau ajukan pertanyaan yang unik. Bapak Ibu, misalkan saya punya uang 2 juta, atau saya kasih uang 2 juta kepada Bapak Ibu Saudara semua, mau digunakan buat apa setelah pulang dari tempat ini? Jadi kita ajukan pertanyaan unik, sehingga mereka ada yang bisa menjawab. Saya mau jawab, ya. Jadi gitu ya. Lalu bisa ciptakan yel-yel. Kalau misalkan saya bilang mulai, mereka bilang yes, yes, yes. Itu juga bisa kita gunakan. Atau ajak bernyanyi, atau melangkah kiri kanan dan sebagainya. Yang pasti buat audiens nggak cuma diam, tapi mulai dengan sesuatu yang unik. Mereka bisa berpartisipasi. Yang kelima, kita bisa menggunakan humor. Wah, ini
memang perlu trik khusus ya. Nanti di sesi khusus saya akan bahas bagaimana jadi pembicara yang lucu. Ini memang tidak mudah, tetapi setidaknya pembicara yang humor itu lebih disukai oleh audiensnya. Coba kalau misalkan Bapak Ibu Saudara saya tanya, suka dengan pembicara yang lucu? Pasti iya. Contohnya adalah apa ya? Oke, tebak-tebakan misalkan. Saya akan mulai presentasi saya dengan sebuah tebak-tebakan. Tahu apa yang paling besar di dunia? Nggak tahu? Jawabannya tahu Sumedang. Dan yang lain atau plesetan-plesetan lah. Saya akan presentasi dengan topik kejujuran. Padahal kejujuran. Nah, pokoknya apalah itu. Dan kalau kita bisa humor yang wakakak, wah itu bisa lebih menarik lagi. Ada beberapa topik ada beberapa hal lain lagi yang kita bisa pakai di dalam pembukaan, yaitu fakta terbaru atau unik. Baru-baru ini ditemukan seekor kuda yang kakinya 5 dan sebagainya. Kita bisa pakai itu. Atau kutipan tokoh-tokoh terkenal. Jadi kita bisa mengutip quotes atau kata-kata yang bagus. Thomas Alva Edison pernah mengatakan bahwa 95% adalah kerja keras, 5 itu masalah bakat dan sebagainya. Atau ada ide lagi mungkin setidaknya dari beberapa cara membuka presentasi kita bisa kuasai dan pakai 1 atau 2 dan itu pasti lebih menarik lagi. Jadi kalau Anda bisa membuka presentasi dengan mulus, kesananya pasti presentasinya bisa bagus loh. Yuk kita bisa belajar sama-sama ya. Terima kasih buat perhatiannya. Saya Andreas Agus.